Salam Bapak Ibu Saudara, kembali lagi di Studio Kristen Channel. Terima kasih sudah mendukung perkembangan channel ini dengan cara subscribe, komen, dan share. Bapak Ibu Saudara, pada kesempatan kali ini kita akan mendengarkan debat-debat antara apologet Kristen Indonesia bersama polemikus Islam. Mari kita dengarkan debat ini dan mari kita simak dengan baik. Selamat menyaksikan. Tuhan Yesus memberkati kita. Boleh saya kasih saran sekali, saya kasih contoh. Boleh kasih contoh. Bagi saudara-saudara yang saya di bawah, kalau memang sebelum pemahaman saudara-saudara kita sebelum pemahaman seperti saya jangan naik, tolong jangan naik. Nanti dicepit sama Bang Idis. Malu saya di bawah. Gini aja Bang Sumber. Apakah Anda bersedia saya ganti dengan Muslim yang lain yang lebih mengerti tentang Islam supaya berdebat dengan Aldi? Aku cuman bilang kayak gini satu perkataanku aja yang mau katanya menuhankan utusan. Nah, sekarang aku nanyanya cuman kayak gini, Bang. Ini diibaratkan ya. Kamu jelas pasti mempunyai kepala desa atau perangkat-perangkat lainnya kan? Terus kamu dikasih wawasan yang bagus sama di bawahan perangkat desa kamu mengagumi nggak sama mereka? Mengagumi nggak sama mereka, ya? Contoh, presiden kita mengutus menterinya dan menterinya itu bisa menyenangkan kita mengagumi nggak sama menterinya itu? Ya. Sekarang begini Bang, sekarang begini analoginya. Yang disebutkan Muhammad itu yang kita kagumi. Oke, sekarang saya tanya dulu Bang. Baik, sekarang saya tanya. Kalau menteri, presiden, raja, penguasa-penguasa, bos dan lain sebagainya memerintahkan kamu melakukan ini dan itu harus semuanya kau kerjakan atau tidak? Ya, saya kasih contoh begini. Saya kasih contoh begini. Misal saya adalah seorang raja, misal. Atau seorang bosmu misalnya. Saya bilang begini, Sumber Arto, berikan istrimu kepadaku. Kau lakukan tidak? Lah, ada nggak ajaran yang sesat? Kan di situ kan ada ajaran yang pertanyaan saya, kau lakukan tidak? Berikan istrimu kepadaku, kau lakukan tidak? Itu namanya kan abang tuh kan nonya kan kesalahan. Sekarang enggak, saya tanya dulu. Gitu. Artinya begini, perintah bos, presiden, siapapun di dunia ini, ketika perintah itu Anda rasa sedemikian rupa, Anda boleh tidak mentaatinya, betul? Boleh kalau salah. Sekarang saya tanya dulu, kalau Muhammad boleh nggak ada bantah? Ya boleh kalau dia memang ada ajaran dia salah. Oke, saya tanya sekarang. Misal Anda hidup sejaman dengan Muhammad. Muhammad berkata, supaya istrimu diserahkan kepada Muhammad, kau lakukan nggak? Pasti enggak. Ada Quran di situ? Enggak, saya tanya, ada Quran nggak di situ? Ada Quran nggak di situ? Yang masuk akal aja. Aduh, berat. Enggak, saya tanya, ada Quran nggak di situ? Kesalahan. Bang, saya tanya, Anda tahu sebentar, Bang, saya tanya, Anda tahu Zaid nggak? Sebentar, Anda tahu Zaid bin Harisah nggak? Tahu nggak Zaid bin Harisah itu siapa? Udahlah, kayak contoh aku udah kecewa sama abang. Enggak kayak gitu, Islam enggak kayak gitu. Jadi lu Enggak, saya tanya dulu. Tahu nggak Anda Zaid bin Haritsah, tahu nggak? sudah kubilang tadi jadi lelucon kamu. Kalau Muhammad memerintahkan kepada kamu sesuatu, bisa nggak kau bantah? Ya kalau memang ajarannya dia tidak benar pasti sih dibantah. Tapi kan ajaran tuh nggak ada. Oke, misal Muhammad berkata, serahkan istrimu kepadaku, kau lakukan nggak? Nggak ada di Enggak, situ. saya bilang ada misal. yang namanya Saya bilang ajaran misal. keburukan Anda itu lakukan nggak? Nggak ada. Tetap nggak ada misalnya. Oke. Anda tahu Zaid bin Haritsah? Nggak, Anda tahu Zaid nggak? Anda tahu bagaimana Zaid dia punya istri bernama Zainab. Akhirnya Zainab ini jadi istrinya Muhammad, tahu nggak? Nggak ada. Meninggal. Oke, abang saya turunkan dulu aja. Saya ganti. Abang nggak tahu ajaran Islam, saya ganti dulu. Mohon maaf, Bang. Mohon maaf, saya turunkan dulu. Saya naikkan dulu yang mengerti ajaran Islam nih. Gimana ini ngomongnya panjang lebar tapi ajaran Islam nggak tahu ini. Aduh.
Ditanya Zaid bin Harithah siapa? Nggak tahu. Aduh, ditanya Zainab istrinya Zaid bin Harithah nggak tahu. Aduh. Nurbaya, Muslim? Muslimah? Iya Muslim. Iya, silakan nyalakan kamera, Nurbaya. Oke. Jangan-jangan nekat juga ini Bang Idis. Ya, bisa dikatakan hampir berapa persen lah. Mana ini? Nggak kelihatan. Kak. Ya, si Nurbaya, apa yang ingin Anda utarakan? Apakah Anda ingin bicara dengan Aldi yang mengakui Muhammad itu Tuhan? Ataukah Anda ingin membantah apa yang saya katakan tadi? Silakan. Baik Kak. Kalau menurut aku itu Nabi Muhammad itu bukan Tuhan. Coba Nurbaya. Saya begini, apakah kamu sudah malu dilihat orang kamu jadi orang Islam? Enggak. Oke, kenapa kameramu kok seperti kamu malu-malu dilihat orang jadi orang Islam? Kenapa? Jangan malu, banggalah kamu jadi orang Islam. Ayo, bangga, jawab, ya. Kalau Anda sudah malu jadi orang Islam, nggak apa-apa, saya turunkan. Oke, baik. Diskusi yang bagus saja. Gini, apa yang Anda ingin bantah? Apakah yang baru saya ucapkan atau yang Aldi ucapkan ini? Saudara Anda Muslim sendiri, dia mentuhankan Muhammad, diakui Muhammad itu Tuhannya. Silakan. Kalau saudara Andi itu Nabi Muhammad itu bukan Tuhan. Kalau Nabi Muhammad itu dia Nabi, utusan Allah. Baik. Yang dimaksud Nabi menurut kamu apa? Hah? Yang dimaksud Nabi menurut kamu apa? Kan 25 Nabi. Nabi terakhir. Enggak, saya tanya. Yang dimaksud Nabi itu menurut kamu apa? Manusia kah? Apakah? Silakan. Kan Nabi itu kan manusia, bukan Tuhan. Nabi itu manusia? Iya kan, Nabi itu kan Allah diciptakan kan untuk Oke baik. Di mana kau tahu bahwa Nabi itu manusia? Iya kan, kalau Mas lihat di sejarah-sejarah atau di YouTube atau tutorial. Kamu mengikuti sejarah atau mengikuti kenyataan? Iya, saya kan membaca buku, Mas. Iya, namanya itu mengikuti sejarah kamu. Kalau di buku itu kan sejarah. Iya, memang kita mengikuti sejarah. Faktanya kapan tidak tahu Nabi itu manusia atau bukan? Iya kan, Nabi itu kan manusia, bukan Tuhan. Tolong perjelaskan kepada saya bahwa Nabi itu adalah manusia seperti Nabi Musa, seperti apa wajahnya? Silakan. Silakan jawab. Bingung. Aduh Bang, ini saya katakan dari tadi ya. Tolong yang di bawah jangan naik biar tak terjepit di atas. Tolong jangan naik, tolong. Ini orang membuat malu naik ke atas. Semua pantau mulai sejak berapa hari yang lalu. Semua memalukan orang Islam di sini. Mas, saya tanya, Mas itu agama Islam atau bukan? Saya tanya Mas. Aku tanya, Mas itu agama Islam atau bukan, Mas? Gimana? Saya tanya Mas itu agama Islam Gimana? atau bukan? Saya tanya Mas itu agama Islam atau Kenapa? bukan? Kenapa? Sampean itu agama Islam atau Islam lah ya. Nah, terus Islam. Iya, aku tahu. Mas itu maksudnya rukun sholat ada berapa, Mas? Kenapa? Rukun sholat itu ada berapa, Mas? Rukun salat? Rukun sholat itu ada berapa perkara?
Saya tidak mempelajari rukun, tapi saya mempelajari ketuhanan. Iya, Hah? saya tanya. Saya tidak mengerjakan itu, Kak. Saya tidak mengerjakan itu karena di Al-Quran tidak Enggak. di Al-Quran tidak diperintahkan. Enggak ada. Lah buat apa aku mengerjakan di Al-Quran tidak diperintahkan? Buat apa? Kan di kitab, Mas. Kita kan Hah? Adakah di Al-Quran perintahnya itu? Bukan. Saya mengimani Al-Quran. Adakah perintahnya di Al-Quran? Silakan. kan gini loh, Mas. Kan secara logika kita kan belajar dengan kitab kan, Mas. Kalau kita ikut Ahlus Sunnah wal Jamaah, itu tuh kita ikuti tentang namanya Rasul-Rasul. Bukan. Kau mengerjakan sesuatu melalui apa? Melalui Al-Quran kah? Melalui apa? Iya, melalui Al-Quran toh. Kan kita kan kalau sholat itu kan melalui Al-Quran. Bacaan. Oke. Ya. Baik. Apa yang diperintahkan dalam Al-Quran? Silakan katakan pada saya. Ya disuruh Oke, silakan. turun sholat. Oke. Salat katakan kepada saya salat apa yang dikatakan dalam Al-Quran. Silakan. Ya sholat 5 waktu, Mas. Oke, baik. Tampilkan datanya seperti apa salat 5 waktu yang diperintahkan dalam Al-Quran. Silakan. Buka. Ya. Kalau di dalam itu kan sholat 5 waktu. Ya. Kamu jangan lari-lari di sini. Saya minta dalil salat 5 waktu, dalilnya saya minta tampilkan di layar besar sama Bang Idi sekarang. Silakan. Kalau itu kan dari mazhab Imam Syafi'i, Mas. Mazhab. Tidak mengatakan itu. Enggak, kan bahas tentang itu kan, Mas. Jadi kita kalau secara logika Aku menanyakan dalil perintah di dalam Al-Quran. Kata-kata kamu tadi salah satunya. Iya, dalil Tolong kan, tampilkan dalil ayat-ayat Al-Quran seperti memerintahkan seperti salat 5 waktu. Tolong katakan pada saya, silakan juga. Dan ya kalau Mas itu kalau belum paham tentang Nabi, Mas Ya dijelaskan dong Nurbaya, solat yang dimaksud dalam Quran itu seperti apa? dalilnya seperti apa? Silakan. Sholat fardu. Gimana? Sholat waktu yaitu zuhur, asar, lohor, maghrib. Kamu jangan mengada-ngada. Saya banyak kali meminta dalil seperti ini kepada orang Islam, tidak satu pun bisa menjelaskan itu. Tidak satu pun menemukan ayatnya. Kan gini loh, Mas, kalau kita ikut maksudnya kita kalau namanya itu tentang sholat itu tuh kan ada 5 perkara. 5 perkara apa kau ini? Aku minta dalil. Nggak ada, itu di Quran nggak ada Nurbaya. Gini Nurbaya, gini aja, biar gampang saya bahasakan sederhana. Di Quran mana ada perintah wahai umat muslim, sholatlah kalian 5 waktu sehari, di mana? Ayo coba. Dan ditentukan rakaatnya duhur 4 rakaat, asar 4 rakaat, subuh 2 rakaat. Silakan. Kan sholat zuhur itu kan 4 rakaat. Iya, di mana dalilnya? Di Quran mana? Oh, dalil. Kamu nekat sekali naik atas. Nekat sekali kamu naik. Jadi makanya saya bilang gini Nurbaya gini, tolong mulai sekarang jangan kamu katakan bahwa Quran itu adalah pedoman hidupmu, kitabmu bukan Quran. Ya kitab suci Al-Quran kan. Oke, di Quran mana ada sholat, kalau sholat subuh itu berapa rakaat, sholat ini harus sholat 5 waktu, di mana? Ada di Quran mana? Silakan. Nekat. Kalau itu saya belum paham, maksudnya belum. Ini saya bilang. Nurbaya, gini ya, saya pernah bilang begini, mustahil kitab sucimu itu Quran. Kenapa? Karena setiap apa yang saya tanya kepadamu tentang agama Islam, kau tak butuh Quran itu untuk menjawabnya. Tak kau perlukan Quran itu untuk menjawabnya. Yang kamu ambil untuk menjawab buku lain. Buku, karangan ini, karangan ulama ini, karangan ini. Nggak ada Quran kau gunakan, nggak ada. Coba, adakah dari tadi kau gunakan Quran sebagai apa dasar
Untuk jawabanmu? Pasti ya, Mas. Kak, anu yo. Kita Silakan Nurbaya, silakan. Google dulu, Google. Oke, Bang Aldi, saya turunkan sebentar Bang Aldi biar saya kasih dia tunjuk ya Bang Aldi ya. Oke baik bang. Oke, Bang Aldi saya turunkan sebentar. Saya kasih ini Nurbaya ini apa namanya sholat ya. Nih, mudah-mudahan masih ada saya simpen di layar saya teman-teman ya. Siti Nurbaya. Siti Nurbaya. Nurbaya ya, sorry. Oke. Nih, saya kasih kamu gambar ini. Suara saya kedengeran? Iya. Oke, saya ngajak kamu berpikir ya. Saya ngajak kamu berpikir logis. Kamu lihat ini kaki, Iya. dan kamu lihat. Sorry. Ah. Ya saya Sabar. lihat. Sabar, kecabut headset saya, sabar. Oke. Sekarang bagaimana kedengaran suaranya? Iya dengar Mas. Saya harus geser badan saya, lihat ini. Lihat kaki yang ini, yang di bawah ini. Iya Mas. Yang ini. Iya tak lihat. Dan lihat kaki yang ini. Iya. Tunjukkan sama saya dari Quran mana kaki yang ini berasal, dari Quran mana kaki yang ini berasal. Silakan. Di Quran mana ada penjelasan bahwa sholat itu kayak gini? Silakan. Kalau itu saya belum belajar tentang di situ. Lalu kenapa kamu mengatakan bahwa yang dimaksud sholat itu adalah yang seperti ini, Nurbaya? Coba berapa lama, berapa tahun terpatri di dalam pikiranmu bahwa inilah yang dimaksud sholat? Coba. Berat, saudara. Nurbaya, dengarkan ya. Sholat di dalam Quran adalah mencegah perbuatan munkar. Betul atau salah? Betul. Kenapa kamu definisikan sholat itu adalah ini? Ini sholat. Coba. Bukan mencegah perbuatan munkar. Silakan. Kan kalau tayat awal itu kan kita harus Di mana ada tahiyat awal, tahiyat akhir, di mana ada kata-kata assalamualaikum ayuhan nabiyyu dan seterusnya. Dari mana itu ada? Di Quran mana? Ya kan ada di dalam Al-Quran Mas. Silakan tunjuk di Quran mana. Kalau ada di dalam Quran suruh kayak begini, duduk begini, kakinya begini, harus begini. Kalau bisa kamu tunjuk dalam Quran, saya terjun dari Monas. Silakan. Saya Mas itu saya tanya, Mas itu agama Islam atau Kristen? Saya Kristen, tapi 13 tahun lamanya saya mendalami agama Anda, agama Islam. Oke. Setelah saya baca Quran, saya terkaget-kaget. Ternyata apapun yang saya dengar dari kamu, semuanya nggak ada di Quran. Semuanya. Semua yang keluar dari mulutmu tentang ajaran Islam, tidak ada satupun yang dari Quran. Makanya saya mengatakan, saya keberatan kalau kamu katakan kitab sucimu Al-Quran. Tidak benar kitab sucimu Al-Quran. Nggak benar. Kitab sucimu bukan Quran. Kitab sucimu nggak tahu dari mana datangnya. Silakan. Kitab suci itu Mas, aku tanya ya Mas, kalau kitab suci itu diturunkan beransur-ansur. Berapa lama? Berapa lama ya? Google Aku dulu. lupa. Google dulu. Nanti kalau kamu Google, nanti dapat di situ 22 tahun, 22 bulan, 22 hari, 22 nanti sampai 22 detik nanti, 22 detik, 22 menit detik. Dengar dulu. Apa yang kamu katakan itu sayang sekali tidak ada di Quran, nggak ada. Makanya saya bilang Nurbaya, kitab sucimu bukan Quran. Karena kita pelajari itu di dalam pendidikan agama Islam, itu kita pelajari semua tentang tuntunan sholat atau apa semua. Oke, kamu percaya kamu sholat seperti Muhammad? Iya
memang saya percaya bahwa Oke, agama saya. kamu percaya bahwa sholatmu itu sholat yang seperti diajarkan Muhammad? Iya memang. Oke. Kamu sholat mengucapkan ini nggak? Assalamualaikum ayuhan nabiyyu. Kamu ucapkan itu nggak? Iya memang. Oke, artinya apa bahasa Indonesianya? Kalau dalam artinya itu saya belum pelajari di situ. Makanya Belum pelajari lagi. Oke, saya artikan ya. Saya artikan Nurbaya ya. Oke, artinya Assalamualaikum ayuhan nabi itu artinya begini. Salam sejahtera kepada engkau duhai nabi. Nurbaya? Ya mas. Oke. Assalamualaikum. Salam sejahtera kepada Anda wahai nabi. Itu bahasa Indonesianya artinya. Oke? Oke. Ah, kamu percaya nggak waktu Muhammad sholat dia ngomong gitu? Salam sejahtera kepada engkau Nabi. Muhammad sendiri ketika dia sholat dia ngomong gitu nggak? Berat saudara. Meninggal saudara, meninggal. Bagaimana mungkin Muhammad ngomong sendiri dalam sholatnya? Assalamualaikum ayuhan Nabi. Dia ngomong sama dirinya sendiri. Meninggal, saudara, meninggal. Siti Nurbaya, jangan terdiam. Oh, itu saya belum belajar tentang di situ mas. Iya, jadi jangan kamu katakan bahwa saya sholat seperti Muhammad sholat. Giliran ditanya apakah Muhammad sholat mengucapkan salam assalamualaikum ayuhan nabi, kau bingung. Siti Nurbaya, sekarang saya tanya lagi. Pernahkah Muhammad sholat pakai bahasanya orang? Pernah nggak? Kalau dia pakai bahasa Arab mas. Bahasanya siapa yang dipakai dia sholat? Ya bahasa Arab dong. Enggak, bahasanya siapa bagi dia? Kan dia kan ini di Arab ya pakai bahasa Arab. Oke, bahasa dirinya sendiri, betul? Bahasa ibunya, betul? Iya. Nah, kalau kamu mau sholat seperti Muhammad, Muhammad aja sholat pakai bahasanya sendiri. Kenapa kamu sholat pakai bahasa orang? Kenapa? Kenapa kamu tidak sholat dengan bahasamu sendiri seperti Muhammad sholat pakai bahasanya sendiri? Bisa juga mas. Oh boleh, berarti sholat boleh pakai bahasa Indonesia? Iya kan itu kalau Aduh, bingung lagi. Nanti dibilang sesat. Nanti dibilang sesat. kita doa itu bisa pakai bahasa Indonesia. Kalau tentang sholat itu kita pakai bahasa Arab. Iya, Muhammad sholat pakai bahasa sendiri, bahasa Arab. Kamu sholat kenapa nggak pakai bahasa sendiri? Kenapa kamu pakai bahasanya orang yang kamu sendiri tidak tahu apa artinya? Kalau kita berdoa itu tergantung dari kita. Kalau kita mau pakai bahasa Arab, mau pakai bahasa Indonesia, boleh saja mas. Boleh. Berarti boleh sholat pakai bahasa Indonesia? Kalau kita berdoa itu Aduh, yang ditanya apa? Nggak, jawabnya yes, no gitu aja ya. Apakah boleh sholat berpakai bahasa Indonesia? Yes, no. no mas. No. Sekarang, Siti, kamu jangan malu jadi orang Islam. Bapak enggak, turunin kameramu. Jangan ke atas terus. Dan lama-lama naik ke atas terus. Yang biasanya lama-lama turun tuh celana. Ini kok lama-lama naik ke atas, ini tenggelam ini. Gimana kamu nih? Gini, sebentar, ini kamu macam tenggelam dalam lumpur. Lama-lama makin tenggelam. Gini, Nurbaya, Ya. ada nggak di Quran perintah sholatlah pakai bahasa Arab? Ada nggak? Ya ada mas. Oke, tunjukkan ayatnya. Kalau ada dalam Quran, sholatlah kamu pakai bahasa Arab, saya lompat dari Monas. Lompat. Gigi saya duluan jatuh ke bawah. Ayo, silakan. Tunggu mas, tunggu. Kalau membaca itu ada. Kalau sholat itu saya 13 tahun lamanya saya mendalami Quran. Lebih dari 100 kali saya khatamkan Quran dari Al-Fatihah sampai ke Anas. Balik lagi ke Anas, balik lagi ke Al-Fatihah. Bolak-balik sampai sampulnya lepas, halamannya meretel kemana-mana. 13 tahun lamanya saya dalami, tidak ada satu titik, satu koma yang tidak saya pelajari. Bahkan saya belum pernah ketemu ada seorang muslim yang lebih ngerti Quran daripada saya.
Coba tunjukkan di Quran mana ada perintah sholat pakai bahasa Arab. Monggo. Meninggal lagi saudara-saudara. Gimana Siti? Apakah kamu perlu banyak belajar lagi? Ya, Kita beri kesempatan kepada muslim yang lain? Oke. Baik. Kalau- Begitu aja Siti ya. Ya, kalau tentang Nabi itu tuh kalau menurut Makasih Bang Nur Bina Raja Wali. Makasih Bang. kalau menurut Nur itu kalau Nabi itu bukan Tuhan. Nabi itu utusan Allah. Oke, Tuhan itu bahasa Indonesia ya, Nurbaya. Bahasa Arabnya Tuhan apa? Bahasa Arab Tuhan itu Allah. Iya. Salah. Aduh. Bahasa Arabnya Tuhan itu adalah Rob. Betul? Betul atau salah? Rob. Kalau Tuhan itu kan bahasa kita apa? Enggak. Kamu ketika memanggil Allah itu bukan ya Rob, betul enggak? Aduh, berat emang saudara-saudara, kenyataan ini memang pahit. Oke, begitu aja ya. Kita kasih kesempatan yang lain dulu ya, Nurbaya ya. Nanti saya dibilangin orang nih, kamu tuh lawannya muslim-muslim awam itu. Hadapi Nandar itu, Zuma itu. Yang masalahnya mereka juga kabur-kaburan. Si Zuma sampai hari ini belum pernah berani debat dengan saya. Belum pernah sama sekali berani. Gimana? Maksudnya debat di channel saya? Hah? Oke, nanti kita kapan-kapan. Oke, gitu aja ya. Saya turunkan ya, Siti ya, Nurbaya ya. Oke, sampai ketemu lagi Siti. Ya, ya itulah teman-teman ya. Bagaimana banyak sekali orang-orang Islam awam. Ya rata-rata seperti ini yang saya temukan. Seperti si Siti tadi ini. Nurbaya tadi nih. Waduh, Siti terus sih. Gara-gara Siti Nurbaya, jadi ingat Siti Nurbaya. Ya, seperti itu. Dan teman-teman sekali lagi ya, sebelum kita lanjutkan, jangan lupa follow yang ini teman-teman. Edis TV 2. Akun Edis TV yang real, yang asli hanya ada 2. Channel yang sekarang kalian lihat ini dan Edis TV 2. Hanya itu. Kalau kalian pernah lihat ada Edis TV yang lain yang mengatasnamakan logonya Edis TV, saya pastikan itu bukan channel saya. Silakan unfollow saja langsung. Itu bukan punya saya ya. Hanya ada 2 ini yang punya saya. Yang lain dari itu semua palsu. Oke, teman-teman ya. Tadi ada yang ngajak nih. Ada yang ngajak PK ini, Rashid ini. Si Uncu PI juga siaran. Oke, kita undang. Ya, oke, kita ajak dulu si Rashid ya. Yusuf PI siaran. Oh ya, silakan ngomong sama Yusuf PI supaya dia berani lagi diskusi dengan saya. Kemarin mukanya sudah kalang kabut, nggak karu-karuan si Yusuf PI. Bentar, saya pasang dulu headset saya teman-teman. Sorry ya teman-teman ya, peralatan masih sangat sederhana teman-teman ya. Perlahan-lahan lah teman-teman. Oke, Yusuf. Iya, apa pula yang kau bawa? Hah? Apa yang kau bawa? Hah? Yusuf. Apa yang kau bawa malam ini? Oh iya, Des, gara-gara kamu mengatakan Muhammad adalah Rob, teman-teman Kristen jadi bingung semuanya. Iya. Bahkan kutanya pendeta, 2 hari kemarin ya, kamu nggak live itu. Kutanya pendeta, apakah kalian sepakat dengan definisi Edis bahwa mengikuti dan menaati adalah menuhankan? Nggak berani jawab pendeta, pingsan. Gara-gara kamu tuh ya, tiba-tiba sekarang itu umat Kristen bukan menuhankan Yesus lagi gara-gara kamu, tapi malah menuhankan Paulus mereka. Bikin kacau di Kristen kamu ini, Dis. Pakai waktu? Ya udah, kau mau bahas apa? Loh, seperti biasa Tuh. Kau mau bahas kamu, apa emang? Statement kamu bahwasanya Muhammad itu adalah Rob. Takut. Hah? Takut. Bentar, saya Aku kan udah bilang.
Saya rubah dulu background saya bentar. Oh baik, kalau gitu aku rubah background juga nih ya. Kalau gitu ya Des ya. Nih, nah, teman-teman, Edis bikin umat Kristen bingung. Ya, tuh ya. Kamera mana, Job? Ayo itu aku udah buka kamera itu. Kamera mana? Oh iya. No nih ada tuh. Des nih. Ya nih. Ini respon atas pernyataan Edis. Islam Sebentar, sembah apa Rasulullah. tulisannya itu? Tulisannya Edis apa? TV Oten. Oh gitu. Nih ya. Ini respon atas pernyataan Edis Islam sembah Rasulullah. Nih di bawah nih Des. Ya nih. Oke. Ya, Oten catat. Ya, Oten catat. Edis ya Sob, tidak kenapa percaya kameramu nggak Yesus ada ya. Tapi Edis menyembah Kameramu Paulus. mana ini, Job? Si Uncup tiba-tiba. Oke. Oke teman-teman, kita ikuti ya definisi Edis. Menaati berarti menuhankan, oke ya? PK ya? Oke. PK ya? Iya. Oke, pakai waktu. Iya. Yuk. Pakai waktu yuk. Ayo, pakai waktu. Udah, itu kan waktunya jalan gimana sih? Ya, Ente gimana? Kamu dulu atau saya dulu? Silakan, kamu dulu boleh, saya dulu boleh. Udah 5 menit langsung interaktif dulu. Baru 5 menit kamu, 5 menit aku, langsung interaktif aja. Kenapa? Takut kau kutebang. Apa ini? Terus apa? Demi ketertiban. Sepakat. Des, aku sepakat aja, Des. Serobot. Kalau kita lagi ngomong nggak saling serobot. Ayo. Oke. Ya, gini ya, Des ya, aku mau menyampaikan sama kamu ya, bahwa aku sepakat dengan definisi yang kamu katakan. Menaati dan mengikuti sama dengan menuhankan. Ya udah, nggak apa-apa ya. Saya nggak bilang seperti itu. Oh, terus kayak gimana? Beda lagi teman-teman, beda lagi. Malu dia. Iya, gak ngaku lagi dia. Gak ngaku. Oke, di mana statement saya bahwasanya mentaati dan menuruti itu hanya mentaati menuruti saja berarti mentuhankan di mana? Terus kayak gimana? Definisikan dulu. Baik. Dapat dikategorikan mentuhankan ketika kamu menyerahkan kepatuhanmu mutlak. Ingat. Ketika kamu menyerahkan kepatuhan secara mutlak kepada sesuatu, itulah di saat itulah Anda disebut sebagai menuhankan. Oh, gitu. Ya. Baik. Oke, sepakat aku ya. Ya. Sepakat ya, kayak gitu ya. Baik, sepakat. Baik. Berarti selain menaati dan mengikuti dan menyerahkan diri. Dan menyerahkan diri, betul? Jangan bikin definisi lain. Yang saya bikin definisi. Iya, macet. Makasih bang, makasih. Pingsan dia teman-teman, pingsan. Bikin Kristen bingung. Gimana? Dikatakan mentuhankan ketika Anda menyerahkan kepatuhan Anda secara mutlak terhadap sesuatu. Silakan. Oke, dikatakan mentuhankan ketika Anda ya menyerahkan mutlak kepatuhan kepada sesuatu. Ya. Oke, itu definisinya? Ya. Oke. Baik, itu definisi edisi ya teman-teman, ingat tuh ya. Aku Desya sepakat dengan definisi kamu. Kenapa aku bilang sepakat? Berarti di sini Kristen malah menuhankan Paulus, bukan menuhankan Yesus kalau begitu. Ya. Buktikan. Ya. Sekarang kutanya ya sama kamu. Kata Paulus ya, Yesus adalah Tuhan. Apakah kamu menaati dan menyerahkan kepatuhanmu terhadap Paulus? Tidak. Secara mutlak ya. Iya, macet. Tidak. Baik. Berarti Yesus bukan Tuhan? Oh, sebentar, Sob. Suara saya katanya kecil, Sob. Aduh. Iya. Alasan.
makasih. Sebentar Sob gini. Alasan Edis. Sebentar Sob, saya bisa minta bocoran nggak Sob? Kamu pakai mic apa? Aku ya mau no. Mau no. Berarti pakai pakai soundcard ya. Songkat lah. Oke, baik. Baik, Sob. Karena kamu pakai soundcard, saya cuma pakai headset biasa. Kalau kita bicara bareng-bareng. Jangan dijadikan alasan itu. Enggak, gini, pasti saya ketimpa. Sekarang gini aja. Beranikah Yusuf PI ngomong satu-satu 5 menit kamu 5 menit saya? Ayo. Tapi no hujat ya. Enggak ada hujat. Syaratnya itu no hujat. Sob, pantang No, bagi saya menghujat. jangan menghujat. Silakan. Hah? Tidak ada menghujat, silakan. Oke. Oh, tidak ada menghujat ya. Pegang kata-kata dia ya, teman-teman. Yang Kristen pegang kata-kata Edis juga ya. Gak apa-apa, aku kasih 5 menit. Dia mau ngomong 5 menit dan saya ngomong 5 menit. Gak apa-apa, saya kasih teman-teman. Kau duluan. Baik, terima kasih. Pembukaannya yang tadi. Baik, terima kasih. Ya. Sambil saya mengganti layar saya sebentar ya. Ya, baik. Nah, teman-teman sekalian, inti dari perdebatan Islam dan Kristen setelah saya pelajari adalah orang Islam meminta, jangan tuhankan Yesus. Ternyata malah kalian mentuhankan Muhammad. Bagaimana mungkin kalian suruh kami berhenti mentuhankan Yesus lalu mentuhankan Muhammad? Lalu Yusuf PI mengatakan begini, kami tidak mentuhankan Muhammad. Bohong. Yusuf PI dalam satu diskusi dengan saya pernah saya tanya begini, Sub, apakah Muhammad itu secara definisi bahasa, secara kaidah bahasa Arab adalah Rob? Yusuf PI menjelaskan dengan gamblang, dibuka kamus. Ya, di dalam kamus bahasa Arab, Rob itu bisa Tuhan, bisa Tuan, bisa pemimpin, bisa guru. Jadi jelas Muhammad itu kedudukannya dalam Quran adalah Rob. Menurut Yusuf PI. Saya akui dia jempol. Karena dia pinter. Ya, bukan hanya Yusuf PI saja. Rifa, kemudian Gus Wafi, kemudian Rashid. Ya, semua tiktokers muslim itu mengakui bahwa Muhammad itu Rob. Sekarang yang jadi masalah, ketika Rob itu diterjemahkan jadi Tuhan, gak mau. Tapi di dalam Qur'annya kata Rob diterjemahkan jadi Tuhan. Makanya begini, Yusuf ketika saya tanya, Sub, Muhammad itu Rob atau bukan? Bingung Ucup jawabnya, bingung setengah mati. Makanya saya bilang gini, Sub. Ketika si Rashid saya tanya, apakah keroban Muhammad dalam Islam itu sudah tidak ada lagi? Oh enggak, Muhammad sampai hari ini masih Rob. Sampai hari ini dia masih pemimpin kami. Sampai hari ini dia masih pengatur kami. Sampai hari ini dia masih Rob. Tapi ketika saya tanya, siapa Robmu? Allah, kata dia. Muhammad udah gak Rob lagi. Dia masih Rob. Terus siapa Robmu? Allah, kata dia. Loh. Tadi katanya Muhammad Robmu. Sekarang tinggal Allah doang yang Robmu. Berarti kesimpulannya begini, Sob. Ternyata Muhammad itu Robnya on off. Sebentar on. On dulu. Nah on. Habis itu kalau ditanya siapa Robmu? Robnya Muhammad dimatikan dulu. Off. Klik. Jadi ternyata Muhammadnya Rob. Nyoknya on off. Gitu, Sob. Jadi sebenarnya gini, Sob. Kalau kita mau jujur ya. Kalian nggak usah ngomong yang lain lah, Usup lah. Makasih Bang Aman. Yusuf PI mengakui bahwa Muhammad itu adalah Robnya. Nah, masalahnya begini, Yusuf. Rob itu kalau diterjemahkan menjadi bahasa Indonesia, Tuhan, Tuan, pemimpin, pengatur, pemilik, itu Rob. Nggak boleh ditolak definisi itu, nggak boleh. Ya, jadi kalian Yusuf PI sudah mengakui bahwa dia merobkan Muhammad. Dia sudah merobkan Muhammad. Sob, bagaimana mungkin kamu suruh saya merobkan orang meninggal? Menjadikan orang meninggal sebagai pemimpin. Menjadikan orang mati sebagai pengatur. Mustahil.
mustahil bagi saya Yusuf yang sebagai orang sehat. Makanya Yusuf, seperti tema ini nih, stop merobkan, mentuhankan Muhammad. Yang harus dilakukan oleh umat manusia adalah mentuhankan Yesus, merobkan Yesus. Karena apa? Yesus hidup. Yesus mengalahkan maut. Yesus tahu jalan ke surga. Yesus tahu jalan kepada hidup yang abadi. Akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Tidak ada seorang pun yang datang kepada Bapa kalau tidak melalui aku. Yesus tahu kemana jalan kepada hidup. Karena dia sendiri mengalahkan maut. Masa ikut Muhammad, sob? Masa kita mau merobkan Muhammad yang meninggal di kuburan? Aduh. Sekarang nyata ya. Siapakah yang merobkan orang mati? Jawabannya adalah, malu saya mengucapkannya. Tanya Rashid aja. DVD saya, cek DVD saya tanya begini. Rashid, siapakah yang robnya adalah mayat? Rashid menjawab, Islam. Selesai kan? Jadi kalian merobkan mayat, kami merobkan Yesus yang hidup. Terima kasih, silakan Yusuf. Terima kasih teman-teman. Iya, nggak apa-apa ya teman-teman. Karena Edis minta 5 menit dan syaratnya tidak menghujat ya. Ingat, pegang kosakata dia. Nggak apa-apa. Ya. Pencet Dis, pencet. Oke Dis. Mana waktunya Dis? Mainkan waktunya Dis. Jangan panik dulu ya. Dis. Gara-gara kamu, Dis ya, gara-gara kamu. Umat Kristen sekarang kebingungan. Bahkan 5 pendeta kemarin itu saya tanya ya Dis ya. Kebingungan gara-gara kamu. Kebingungan gara-gara kamu. Nih contoh gambarnya ya, yang ku sampaikan kepada kamu nih ya. Gambar yang ku sampaikan kepada kamu tuh di belakangku itu ya Dis ya. Ini adalah efek dari pernyataan kamu sendiri bahwa Nabi Muhammad itu rob. Ya, efek dari pernyataan kamu sendiri. Ya, Dis, kata kamu, Dis ya, bahwa menuhankan itu selain menaati dan mengikuti juga menyerahkan kepatuhan. Ya, menyerahkan diri untuk patuh dan tunduk. Itu namanya menuhankan. Kan kata kamu kayak gitu toh. Makanya nih, banyak ya teman-teman Kristen dan Islam jadinya bingung dengan kamu. Baik, ku ikuti definisi kamu, Dis. Aku ikuti definisi kamu. Menuhankan, menaati, dan juga ya mempersembahkan diri tunduk patuh itu dinamakan menuhankan. Dis, kamu sendiri di dalam video kamu tidak percaya Yesus itu Tuhan ya. Kagak percaya kamu ya, itu pertama. Kamu catat dulu bahwa kamu tidak percaya Yesus itu Tuhan. Mau kuputarkan lagi videonya gitu. Takut donaturmu kabur. Aku nggak putar dulu ya tentang masalah video itu. Tapi aku ikuti definisi kamu. Kata Paulus Dis ya, bahwa Yesus itu adalah Tuhan. Dis, aku mau tanya ya, jawab dengan jujur. Apakah kamu sepakat ya menaati dan tunduk patuh terhadap yang dikatakan Paulus? Ya, jawab tuh ya. Tolong kamu jawab. Aku sudah ikuti definisi kamu ya. Aku ikuti definisi kamu dalam hal menuhankan, mengikuti, menaati, dan menyerahkan diri tunduk patuh. Kata Paulus ya, bahwa Yesus itu Tuhan. Nah, sekarang kutanya kau, apakah kau sepakat dengan pernyataan Paulus? Apakah kau patuh dan mengikuti tunduk kepada yang dikatakan oleh Paulus bahwa Yesus itu Tuhan? Nah, kalau kau tunduk kepada Paulus, kau udah ngerti jawabannya. Artinya, Kristen sekarang bukan menuhankan Yesus, tapi menuhankan Paulus ya. Ada satu lagi juga dia yang membuat bingungan ya dari kebingungan ya dari kawan-kawan kita yang Kristen sekarang tuh. Aku kasihan sama kawan-kawan Kristen gara-gara kamu. Jujur ya, aku kasihan dengan kawan-kawan Kristen gara-gara kamu. Dis,
Gara-gara kamu, sekarang umat Kristen pun sampai ada yang menuhankan kamu, Des. Bayangkan sampai ada yang menuhankan kamu sekarang. Saya udah tanya tuh ya, contoh sama kebenaran kemarin itu di Komal teman-teman. Pak Kebenaran, kamu sepakat nggak dengan Edis? Mengikuti dan menaati, tunduk patuh itu sama dengan menuhankan, kata Edis. Kata dia baik, aku sepakat dengan definisi Edis. Baik, kalau Anda sepakat dengan definisi Edis, apakah kamu sepakat yang dikatakan oleh Edis bahwa Muhammad itu adalah Rob? Kata dia sepakat. Baik, kalau Anda juga sepakat dan tunduk patuh kepada yang dinyatakan Edis, berarti apakah Anda menuhankan Edis? Ketika aku tanya seperti itu, macet. Gara-gara kau, Dis ya, gara-gara kau, sekarang umat Kristen malah menuhankan kamu. Aku curiga aja sih, Dis, sama kamu ya, curiga aja. Kamu tidak percaya dengan Yesus. Terus kamu ingin menggeser Paulus agar kamu dituhankan umat Kristen di zaman sekarang. Aku curiga sama kamu. Kamu ingin menggantikan Yesus jadi Tuhan gitu. Kau bikin definisi sendiri, menuhankan sama dengan menaati dan tunduk patuh. Baik, pertanyaanku satu dulu dah sama kamu dan tolong kamu jawab ya, Des ya. Apakah kamu tunduk patuh terhadap apa yang dikatakan oleh Paulus bahwa Yesus itu Tuhan? Silahkan kamu jawab dulu, Des. Ya, atau ya. Dah. Baik, terima kasih ya. Silakan waktunya Usup ya. Usup udah babak telur deh terus. Ya, tunggu. Bu. Pusing ya, pengikut Edis pusing. Belum. Ku kirim. Baik. Bisukan dulu Sup, bisukan dulu mikrofonmu ya. Baik. Ya. Pertanyaan bagus. Oke. Kalau ada orang Kristen yang ketika saya berkata kepada dia, makan kotoran, dimakan. Lompat dari jurang, lompat. Serahkan istrimu kepada saya, dia lakukan. Kalau ada orang Kristen yang seperti itu kepada saya jawab, maka orang tersebut telah menjadikan saya sebagai Tuhannya. Ternyata tidak ada yang mau seperti itu. Karena apa? Ketika saya katakan kepada orang Kristen yang seperti itu, gak ada yang menuruti saya. Artinya apa? Tidak ada. Sob, ini waktu saya, tolong. Waktu saya, Sob. Tadi kamu gak saya ganggu, ya. Ketika ada orang Kristen yang seperti itu, saya katakan iya, dia menuhankan saya jadinya. Tapi ternyata tidak ada yang seperti itu. Artinya apa? Tidak ada orang Kristen yang menyerahkan kepatuhan takluk mutlak kepada seorang Edis TV. Tidak ada. Nah sekarang pertanyaannya, apakah orang Islam takluk mutlak kepada Muhammad? Jawabannya yes, 100%. Posisi Yusuf PI kepada Muhammad seperti kerbau yang dicokok hidungnya. Mana berani Yusuf PI melawan Muhammad? Sob, seandainya Muhammad berkata, Yusuf PI serahkan istrimu kepadaku, kau lakukan gak? Kau jawab itu, kau lakukan gak? Kalau kau berani membantah Muhammad, perhatikan, kau sama saja membantah Allah. Ingat itu. Barang siapa yang taat kepada Muhammad, maka orang tersebut telah taat kepada Allah. Betul atau tidak, Sob? Ngaku kau, Sob, ngaku. Barang siapa yang durhaka kepada seorang manusia bernama Muhammad, sama saja dengan durhaka kepada Allah. Ngeri gak, Sob? Ngeri, Sob. Makanya saya bilang, Sob, status Muhammad itu kedudukannya sudah sama seperti Allah, Sob. Di dinding masjid, mana ada Allah sendirian di situ, Ucup? Selalu ada di situ temennya, ya. Allah sampingnya ada Muhammad, setara dibikin di dinding masjid itu. Makanya Quran itu selalu ngomong Allah dan Rasulnya, Allah dan Rasulnya, mencintai Allah dan Rasulnya, mengikuti Allah dan Rasulnya, taat kepada Allah dan Rasulnya, selalu bergandengan, berpasangan. Ya, makanya saya bilang kedudukan Muhammad di tempat kamu itu sama seperti Allah. Makasih teman-teman. Ya, nah lalu bagaimana pernyataan Yusuf PI sendiri? Ya, karena dia putarkan, kita putarkan juga. Kita ikutin aja caranya ya. Bagaimana pernyataan Yusuf PI? Nih, saya putarkan, Su. Saya putarkan ya.
Saya balik dulu kamera saya. Inilah pernyataan Yusuf PI ketika dia ditanya apakah Muhammad itu Rob. Dan dia bingung, saudara-saudara ya. Lihat nih. Lihat. Makasih Bang Aman, nih. Rob yang mana disematkan kepada Nabi Muhammad, yaitu Rob pemimpin. Baik, berarti Muhammad adalah Rob di dalam kedudukannya dalam agama Islam, betul? Ya, bukan Tuhannya. Rob Ya, yang Rob. bukan Tuhan. Iya, bahasa Arabnya Rob, Oke. betul? Oke, bahasa Arabnya Rob. Oke, Oke, nah, baik. nah, guruku aja disebut Rob. Apalagi Nabi Muhammad bisa disematkan. Tapi apakah Rob yang setara dengan Tuhan semesta alam? Jawabannya tidak. Jelas? Baik, terima kasih Ustaz Yusuf. Tapi Anda sudah mengaku ya bahwa Muhammad itu juga Rob ya? Lah, tidak patut ya gelar Tidak patut. Yusuf udah berbelah-belit. Lihat nih. tersebut disematkan kepada Nabi Muhammad. Sudah Tadi dia bilang, guruku saja disebut Rob. Sekarang tidak patut. Sungguh Uncup termasuk orang-orang yang nekat. Lanjut ya. Sallallahu alaihi wasallam. Bener yang mana? Jangan kau bilang Sallallahu alaihi wasallam mau kau ganti Rob. Jangan. Nabi Muhammad Sallallahu alaihi wasallam sudah ada. Ya kalau Rob ya pada saat itu untuk menguasai oke gitu. Cuma masih bingung. Sob, tolong dulu si Yusuf. Muhammad Rob atau tidak? Udah ku jelaskan. Kau ngerti nggak penjelasanku? Kau tadi sudah mengakui bahwa Muhammad Rob, betul? Tadi dengar nggak penjelasanku? Bingung. Iya, jadi teman-teman seperti yang saya katakan ya. Jadi Yusuf ini bilang Muhammad Rob, tapi seperti itu on off, kadang-kadang Rob, kadang-kadang bukan Rob, kadang-kadang Rob. Uncup, makanya saya bilang Uncup, dia itu Rob atau bukan? Yuk, silakan Cup, tolong tegas dulu. Kalau Rob, kalau bukan, jangan on off, kadang Rob, kadang enggak. Aduh, berat si Uncup ini. Silakan Uncup. Ntar saya balik dulu kamera saya. Aduh. Berat ternyata saudara-saudara. Oke teman-teman, ya gak apa-apa ya. Baik teman-teman, santai. Ya, pingsan Edis hari ini ya. Makasih, teman-teman. Ya teman-teman semuanya, di video itu saya sudah jelaskan kepada kawan-kawan ya bahwa Rob itu kalau mau dipaksa disematkan oleh Edis ya, Rob yang mana? Apakah setara dengan Tuhan? Jawabannya bukan, tapi Rob pemimpin kalau Edis mau memaksakan. Ya, saya udah jelaskan Nabi Muhammad itu tidak patut dipanggil Rob karena sudah ada ya gelarnya Sallallahu alaihi wasallam. Jangan diganti Rob ya. Jadi Des ya, begini ya, kalau kau putar video aku juga akan sampaikan perkataan kamu perlu diingat-ingat dan kamu tolong akui dulu ya atas kejujuran kamu ya. Nih ya Des, nih aku ingatkan dulu ya, sama kamu aku ingatkan dulu nih. Kan panjang lebar, tinggal jawab aja kamu meyakini Yesus itu Tuhan atau tidak, begitu. Kalau saya dipaksa harus mengatakan singkat ya atau tidak, saya jawab tidak. Kamu tidak percaya kalau Yesus itu Tuhan? Tidak. Oh, berarti Yesus itu menurut kamu bukan Tuhan? Bukan. Iya. Oh, jadi Yesus itu bukan Tuhan. Ya, karena Bible sendiri tidak pernah mengatakan demikian. Iya. Kau ingat dulu ya dengan videomu ya. Ingat dulu dengan videomu bahwa Yesus itu bukan Tuhan. Bible tidak mengatakan seperti itu. Ingat ya, Bible tidak mengatakan seperti itu. Lalu kau percaya penuh dengan Paulus ya, dengan Paulus. Jadi kau dan dengan Kristen lain itu ya, kawan-kawan Kristen yang lainnya, jemaat Kristen yang lainnya, kalian itu seperti kerbau yang dicocok di hidung. Kata Paulus, Yesus itu Tuhan, kalian taati, kalian patuh ya.
Sesuai definisi kamu, berarti di sini Kristen dan Edis telah menuhankan Paulus, bukan menuhankan Yesus lagi. Oke ya, Edis ya? Karena pada dasarnya kamu sendiri pun tidak percaya bahwa Yesus itu adalah Tuhan. Gak percaya kamu. Di Bible tidak tertulis seperti itu kata kamu. Ingat lagi video kamu gitu ya. Jangan membuat kebohongan publik dengan jemaatmu. Jadi ya teman-teman, sekali lagi, pertama, Edis tidak percaya Yesus itu Tuhan. Terus yang kedua, kalian menaati, ya berserah diri kepada pendapat Paulus bahwa Yesus itu adalah Tuhan. Ya, artinya kalian pun menuhankan Paulus. Ya, itu yang kedua ya, Dis ya. Terus pertanyaan kamu terhadapku, aku sebenarnya udah jawab ya, Dis ya. Apabila istriku diminta oleh nabiku, maka ya dia sendiri yang mengajarkan bahwa seseorang yang dipisahkan rumah tangganya itu tidak diperbolehkan, Des. Ya. Tidak diperbolehkan kecuali sesuai dengan syariat agama Islam. Kalau tiba-tiba ucuk-ucuk minta istri orang, mana boleh? Mana boleh? Ya jelas ku tolak. Meskipun ya Nabi Muhammad yang meminta gitu ya. Karena dia sendiri yang mengajarkan secara syariat seperti apa pernikahan yang sah. Gitu, Des. Ya, gitu. Itu pertanyaan dari kamu. Berkaitan kembali lagi dengan masalah Paulus. Des. Kalau Nabi Muhammad kan tidak ada tuh secara spesifik mengaku ana rabbukumul a'la. Nggak ada Nabi Muhammad ngaku Tuhan. Tapi Paulus itu dia ngaku Bapak. Ngaku Tuhan, Des. Ya. Nih, ku kasih dalilnya kamu ya. Nih dalilnya, Des. Ya, coba kau buka dulu di 1 Korintus 4, Des. Ya, nomor nih 1 Korintus 4. Aku bukakan dulu sama kamu ya. 1 Korintus 4 nomor 13, Des ya. Bukan. Bentar. Aku carikan dulu. 1 Korintus 4 nomor 15, Des. Nih. Ya. Nih, apa yang dikatakan oleh Paulus, Des? Ya. Nih, sebab sekalipun kamu mempunyai ribu-ribu pendidik dalam Kristus, kamu tidak mempunyai banyak bapa, karena akulah dalam Yesus Kristus yang telah menjadi bapamu. Jadi Paulus itu ngaku Tuhan ya. Jadi Edis dan kawan-kawan jemaat Kristen menuhankan Paulus gitu teman-teman ya. Silakan. Iya, saya jawab ya Usop ya. Tolong kalau saya jawab jangan gemetar dan jangan kejang-kejang. Silakan dibisikan Usop. Baik, inilah ya yang saya bilang, mereka ini memang terlalu banyak mengkonsumsi air seni unta. Jadi gini, ketika Paulus mengatakan akulah yang menjadi bapamu, apakah Paulus adalah bapa di surga? Jawabannya jelas bukan, Ucok. Begitu loh. Sekarang begini, Muhammad adalah Rasul. Ya, Musa adalah Rasul. Berarti kesimpulannya Muhammad adalah Musa. Ini pikiran macam apa sih itu? Pantesan aja kamu masih Islam. Tadi kamu sendiri loh, Sob. Muhammad itu memang Rob. Tapi dia bukan Rob yang Allah itu. Sama, Sob, sama. Teman-teman sekaligus saya konfirmasi ya, video itu memang benar bahwa video itu adalah diskusi saya dengan Nandar. Tapi yang dihilangkan dari diskusi itu adalah konteksnya. Jadi begini, apakah Yesus itu Tuhan? Dijawab yes, 100% Yesus itu Tuhan. Apakah Bapa itu Tuhan? Yes. Pertanyaannya begini, apakah Yesus itu adalah Bapa itu sendiri? Jawabannya jelas bukan, Uncuk. Makanya konteks Nandar ketika bertanya itu, apakah Yesus adalah Tuhan dalam pengertian apakah Yesus itu adalah Bapa? Jawabannya jelas bukan. Saya tidak mempercayai bahwa Yesus adalah Tuhan. Yang dimaksud Tuhan di situ adalah Bapa di sorga yang kepadanya Yesus berdoa. Jawabannya jelas bukan. Sama seperti kamu tidak percaya. Sob, apakah Muhammad Rob? Ya. Jangankan Muhammad, guru saya aja Rob. Apakah Allah Rob? Ya. Apakah Muhammad adalah Allah? Ya bukan Uncuk. Tapi kedua-duanya Rob. Rob itu bahasa Indonesianya Tuhan.
Tuhan sama. Yesus itu kurios. Kurios itu Tuhan, ya Tuhan sama. Bapa itu juga kurios. Tuhan atau Tuhan sama. Gitu loh. Apakah Bapa itu Tuhan? Iya, Bapa itu Tuhan. Ya, apakah Yesus itu Tuhan? Iya, Tuhan. Tapi apakah Bapa itu adalah Yesus? Tidak. Sama seperti kamu tadi. Paulus mengatakan, akulah yang menjadi Bapamu. Pertanyaannya, apakah Paulus adalah Bapa di surga? Bukan, Uncuk. Mahamin yang kayak gitu aja kamu gak ngerti. Buktinya kamu sendiri mengakui kok bahwa Muhammad Rob, tapi dia bukan Allah. Gitu loh cara memahaminya. Muhammad Rob, Allah Rob, bukan berarti Allah adalah Muhammad. Walaupun itu nanti bisa kita bicarakan kemudian. Apakah Allah itu adalah karang-karangannya Muhammad sendiri? Nah, itu nanti tema lain. Nah, kemudian masalah apakah Yusuf akan menolak ketika Muhammad berkata serahkan Yusuf istrimu kepadaku? Berani kamu Yusuf ya? Berani kamu menolak Muhammad, Cuk. Sekarang saya tanya kamu, Yusuf. Lalu bagaimana dengan kasus istrinya Zaid? Apakah akhirnya Zaid menyerahkan istrinya kepada Muhammad? Coba jawab itu, jawab. Kau jangan lari dari sini. Zaid punya istri. Istrinya Zaid akhirnya jatuh ke pangkuan Muhammad. Betul atau salah itu? Jangan ngeles kau, Sob. Surat Al-Ahzab ayat 36. Ya. Galatia 5 ayat 16 sampai yang ke-26 mengatakan bahwa hidup menurut daging atau roh. Maksudku ialah hiduplah oleh roh, maka kamu tidak akan menuruti keinginan daging. Sebab keinginan daging berlawanan dengan keinginan roh, dan keinginan roh berlawanan dengan keinginan daging. Karena keduanya bertentangan, sehingga kamu setiap kali tidak melakukan apa yang kamu kehendaki. Akan tetapi jikalau kamu memberi dirimu dipimpin oleh roh, maka kamu tidak hidup di bawah hukum Taurat. Perbuatan daging telah nyata, yaitu percabulan, kecemaran, hawa nafsu, penyembahan berhala, sihir, perseteruan, perselisihan, iri hati, amarah, kepentingan diri sendiri, pecinderaan oleh roh pencemah, kedengkian, kemabukan, pesta pora, dan sebagainya. Terhadap semuanya itu kuperingatkan kamu, seperti yang telah kubuat dahulu, bahwa barang siapa melakukan hal-hal yang demikian, ia tidak akan mendapat bagian dalam kerajaan sorga. Tetapi buat roh ialah kasih, sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan, kelemah lembutan, penguasaan diri. Tidak ada hukum yang menentang hal itu. Barang siapa menjadi milik Kristus Yesus, ia telah menyalibkan daging dengan segala hawa nafsu dan keinginannya. Jikalau kita hidup oleh roh, baiklah hidup kita juga dipimpin oleh roh. Dan janganlah kita gila hormat, jangan kita saling menentang dan saling mendengki. Ya, dalam kebenaran firman Tuhan ini Bapak Ibu Saudara mengajarkan kita bahwa kita harus menjauhkan diri seperti yang disampaikan tadi, bahwa dalam percabulan, pencemaran, iri hati, fitnah, ya mari kita menjauhkan diri kita dalam hal itu, karena tidak berkenan kepada Tuhan. Nah, dari debat yang sudah kita saksikan dan sudah kita dengarkan bersama, banyak orang yang menyampaikan sesuatu pernyataan mereka sesuai dengan pemahaman mereka tentang Yesus. Tetapi itu salah. Karena kenapa? Kembali lagi kita kepada Alkitab. Alkitab menyampaikan bahwa Yesus Kristus adalah Tuhan. Dia adalah jalan, kebenaran, dan hidup. Tidak ada jalan melalui Bapa kalau tidak melalui Dia, yaitu Yesus. Maka dari itu percaya kepada Yesus, maka hidup akan selamat. Dan kalau tidak percaya Yesus, engkau akan binasa. Maka dari itu bertobat dan percayalah kepada Yesus. Itu saja yang mungkin bisa saya sampaikan. Sampai jumpa.